Karet atau Hevea brasiliensis merupakan salah satu komoditi pertanian penting di lingkungan internasional dan juga Indonesia. Di Indonesia, tanaman karet dikenal sejak zaman penjajahan Belanda. Awalnya karet ditanam di kebun raya Bogor sebagai tanaman baru untuk dikoleksi, kemudian karet dikembangkan menjadi tanaman perkebunan di beberapa daerah. Karet merupakan salah satu jenis tanaman HTI atau hasil tanaman industri yang cukup banyak ditanam dan berhasil dikembangkan, khususnya di dalam dunia industri. Di Indonesia, karet merupakan salah satu komoditi strategis agroindustri. Pembibitan karet dapat dilakukan secara okulasi. Apa itu okulasi? Okulasi adalah salah satu teknik perbanyakan tanaman secara vegetatif dengan menempelkan mata tunas dari suatu tanaman ke tanaman yang lain yang dapat bergabung atau kompatibel, yang bertujuan menggabungkan sifat-sifat yang baik dari setiap komponen sehingga diperoleh pertumbuhan dan produksi yang baik. Berikut ini adalah tahapan-tahapan okulasi pada tanaman karet. Berikut adalah persiapan alat okulasi. Kemudian pemilihan entres yang baik. Kemudian pilih mata tunas muda atau tua. Jangan pilih entres daun muda, kulitnya sulit terkelupas. Pilihlah yang baik, mudah terkelupas daun tua. Potong dengan rapi mata tunas. Sayat mata tunas kemudian diamkan supaya getahnya keluar dan kering. Sayat kulit dan batangnya sedikit supaya mata tunasnya dapat. Mata tunasnya harus dapat. Kalau nggak dapat, tumbuhnya kerdil atau tidak membesar. Batangnya disayat sedikit supaya mata tunas mudah mengambilnya. Jangan ditempel kalau mata tunasnya nggak dapat. Adalah contoh hasil okulasi tanaman karet yang siap dipindahkan ke lahan. Alat dan bahan yang digunakan adalah pupuk dan cangkul serta tanaman okulasi. Selanjutnya, lubang yang sudah kita gali, kita beri pupuk sedikit dan kita tutup dengan tanah secukupnya. Kemudian untuk membuka polybag, diharuskan hati-hati, jangan sampai tanah di dalamnya pecah. Kalau pecah, tanaman kemungkinan matinya bisa lebih besar. Kemudian tanaman dimasukkan ke dalam lubang tanam, kemudian ditekan-tekan, jangan sampai terlalu padat. Sekarang saya berada di perkebunan karet milik warga, di mana karet di sini, tanaman karet di sini masih dalam masa TBM, tanaman yang belum menghasilkan. Di mana batang para tanaman karet ini masih belum memasuki kriteria penyadapan, masih terlalu kecil. Dan untuk penanaman pada kebun karet ini, penanaman dilakukan sebuah sejajar antara lurus dan samping sejajar, di mana sejajar ini mempunyai
peran yang sangat penting, di mana tanaman ini dapat memaksimalkan karetnya atau lateksnya dan untuk memudahkan proses penyadapan. Di sini kita bisa melihat gawangan pada perkebunan karet warga, di mana gawangan ini berfungsi untuk akses membawa lateks yang sudah dipanen ke tempat pengumpulan atau tempat yang telah ditentukan. Di sini adalah contoh piringan pada pohon karet, di mana piringan ini berfungsi untuk proses pemupukan. Di mana teknik pemupukannya, pertama-tama para pekerja karet membersihkan areal pemupukan dengan cara membersihkan sampah-sampah atau dedaunan kering yang ada di sekitar piringan. Kemudian setelah bersih, pemupukan dilakukan dengan cara menabur di sekitar atau di dalam piringan tanaman karet. Selain untuk pemupukan, pembuatan piringan juga berfungsi untuk pengendalian gulma, di mana gulma ini dikendalikan, tidak dibasmi. Bisa kita lihat sekitar piringan gulma sudah dibersihkan, namun di luar jangkauan piringan gulma masih ada, di mana gulma ini berfungsi untuk menahan erosi pada tanah. Baiklah, bisa kita lihat penyakit yang kita temukan pada perkebunan karet milik warga, yaitu berupa bercak-bercak hitam coklatan yang disebabkan oleh jamur Pestalotiopsis sp, di mana penyakit ini biasanya mempunyai nama gugur daun. Untuk pengendaliannya, biasanya para petani atau pemilik kebun ini menggunakan fungisida yang berbahan aktif Pipanate metil dengan jenis Forbis blower. Saya sedang berada di perkebunan karet milik warga, di mana penderesan atau penyadapan dilakukan dengan alat penderes atau alat sadap, sel sadap, di mana tekniknya itu penderesan dilakukan dari atas hingga ke bawah yang membentuk sudut kemiringan sekitar 30 hingga 40 derajat, di mana lateks yang keluar dari batang dapat mengalir ke bawah hingga jatuh ke mangkok sadap. Demikian video dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.